Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Syapitra dengan NIM 203145116. Asal jurusan dari Kesehatan Lingkungan Program Studi D3 Sanitasi Reguler 3. Perencanaan instalasi pengelolaan air limbah industri susu menghasilkan debit limbah cair sebanyak 12 meter kubik per hari. Karakteristik air limbah industri susu. Limbah industri susu umumnya berbentuk cair yang merupakan hasil buangan ataupun bocor saat produksi berlangsung. Karakteristik limbah cair industri susu tidak jauh berbeda dengan karakteristik limbah industri pangan pada umumnya. Hanya saja limbah cair industri susu mempunyai ciri khas, yaitu kerentanannya terhadap bakteri pengurai sehingga mudah mengalami pembusukan. Limbah dari pengolahan susu segar mempunyai bahan organik terlarut yang tinggi dan bahan tersuspensi yang rendah. Selain itu, berdasarkan sumber yang kami dapat, limbah industri susu mengandung kadar organik yang cukup tinggi, tetapi mudah terurai. Kadar BOD pada air limbah susu berkisar 400 sampai 1440 mg per liter dan COD 360 sampai 15.300 mg per liter. Perbandingan BOD dan COD setiap pabrik bervariasi, namun secara umum adalah 1,75 banding 1. Karakteristik limbah cair industri susu mempunyai total padatan berkisar 1210 sampai 11.990 mg per liter. Padatan tersuspensi volatil atau TSV berkisar 200 sampai 1840 mg per liter. Padatan tersuspensi atau TSS berkisar 270 sampai 1980 mg per liter. pH 4,2 sampai 9,5. Amonia berkisar 1 sampai 76 mg per liter. Nitrogen organik berkisar 9 sampai 250 mg per liter. Alkalinitas berkisar 0 sampai 1080 mg per liter. Kandungan kadar organik seperti vitamin dan mineral yang tinggi. Pengolahan limbah ini akan menghasilkan sludge atau lumpur susu yang mengendap pada kolam penampungan. Lumpur susu ini mempunyai kandungan bahan kering yang sangat rendah, sedangkan kandungan lemaknya cukup tinggi dan sangat rentan terhadap serangan mikroba sehingga mudah terurai atau cepat sekali mengalami pembusukan. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar nutrisi disertai dengan tingginya kadar air. Limbah pengolahan susu yang bisa mencapai 97,89%. Hal yang perlu diwaspadai dari lumpur susu adalah terutama adanya bakteri patogen. Berikut lampiran baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri pengolahan susu. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Industri pengolahan susu merupakan salah satu industri yang terus bertumbuh di Indonesia. Asosiasi Industri Pengolah Susu atau AIPS memproyeksikan tahun 2016 industri pengolahan berbahan baku susu sapi bisa tumbuh antara 6,8% sampai 7%. AIPS beranggotakan sejumlah perusahaan pengolah susu besar sapi seperti Nestle, Sari Usada, Fresher Flag, Putrajaya, Indolacto, dan lain-lain. Tahun 2016 nilai penjualan industri pengolah susu sapi sekitar 31 triliun menurut AIPS 2016. Mengenai kerusakan lingkungan merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi baik dari perilaku manusia sendiri maupun diakibatkan oleh alam. Limbah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Salah satu faktor pencemar lingkungan dihasilkan oleh limbah pabrik. Pabrik susu merupakan salah satu contoh penghasil limbah yang dapat mencemari lingkungan. Dari pabrik susu dapat mencemari lingkungan baik udara maupun darat. Namun dewasa ini dari dinas pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap setiap pabrik agar menindaklanjuti pembuangan limbah agar diharapkan ramah lingkungan. Salah satu contoh tindakan yang diberikan pabrik susu pada lingkungan dengan mendirikan suatu instalasi pembuangan air limbah atau sering disebut dengan IPAL, guna mensterilisasikan limbah yang akan dibuang ke darat. Prospek industri susu yang semakin menjanjikan mendorong produsen susu untuk terus menambah kapasitas produksi dan membangun pabrik baru di Indonesia. Namun, di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran baru dalam peningkatan volume limbah yang dihasilkan. Volume air limbah pabrik susu di Indonesia rata-rata menghasilkan limbah dengan volume sebesar 2 liter per kilo produk susu. Untuk mengurangi dampak negatif dari produksi susu olahan, maka limbah cair hasil produksi susu dapat harus ditindaklanjuti.
agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Sebagian besar sumber utama limbah cair industri susu berasal dari produk susu yang terbuang selama proses produksi, biasanya disebabkan oleh kebocoran dan tumpahan selama proses produksi berlangsung, seperti sistem operasional kurang baik yang terjadi pada saat pemindahan pipa saluran produksi, mesin evaporasi, proses pengisian dan sisa bahan baku yang rusak. Susu yang hilang selama produksi berkisar antara 0,1% sampai 3%. Industri susu juga tidak luput dari masalah limbah yang dihasilkan. Walaupun menurut Republika tahun 2016, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih jauh di bawah konsumsi rata-rata di beberapa negara Asia Tenggara, yaitu lebih kurang sebesar 11,09 kg per kapita per tahun, dan angka ini bahkan tak setengahnya konsumsi susu di Malaysia yang 23 kg per kapita per tahun. Limbah cair yang berasal dari industri susu cukup melimpah dan mempunyai karakteristik khusus, yaitu kerentanannya terhadap bakteri. Limbah tersebut sangat mudah mengalami proses pembusukan dan apabila tidak segera didaur ulang akan sangat membahayakan lingkungan sekitar industri. Selanjutnya di sini ada diagram alir proses produksi susu. Dalam proses produksi susu dimulai dari penerimaan dan pengujian kualitas susu segar. Yang selanjutnya penambahan sirup gula untuk susu pasteurisasi rasa. Pasteurisasi selama 30 menit dengan suhu 70-75 derajat Celcius. Lalu pendinginan dengan suhu maksimal 50 derajat Celcius. Lalu pengemasan, selanjutnya pelabelan, dan terakhir penyimpanan kurang lebih 4 derajat Celcius agar susu terjaga dari mikroba. Selanjutnya di sini ada diagram alir pengelolaan limbah industri susu. Yang pertama, limbah cair dialirkan ke bak ekualisasi. Yang kedua, ke bak pengendap awal. Yang ketiga, bak biofilter aerobik. Keempat, bak biofilter aerobik. Dan yang terakhir, ke bak pengendap akhir. Selanjutnya, di sini ada penjelasan diagram alir IPAL industri susu. Bak ekualisasi pada tahap ini merupakan awal proses pengolahan air limbah industri susu, yaitu sebagai tempat untuk mengumpulkan limbah dari proses produksi. Dalam bak ini juga terjadi proses menghomogenkan sifat air limbah. 2. Bak pengendap awal atau settling pond atau sedimentasi, sebuah kolam yang didesain cukup untuk menampung lebih dari 1 kali flow per hari. Fungsi intinya adalah tempat anaerobic reaction berlangsung. Selain itu juga membantu proses pengendapan dari TSS atau Total Suspended Solid yang dimiliki oleh air limbah. 3. Bak biofilter anaerobik. Bahan organik yang telah dipecah menjadi asam lemak lebih sederhana menghasilkan CH4 dan H2O. Diperkirakan setelah air limbah mengalami proses dalam kolam anaerobik pada zat pencemar atau BOD dan COD dapat turun sampai sekitar 90-95%. Pada bak anaerobik dilakukan pengolahan limbah dengan menggunakan bakteri yang tahan terhadap panas dan metan sebagai hasil sampingnya, yaitu bakteri metanogen. Suhu pada bak ini diatur tinggi sedemikian rupa sehingga terjadi proses pengolahan yang baik. pH pada bak ini juga diatur pada kisaran 6,5 sampai 7,5 agar bakteri bekerja lebih aktif. Bak biofilter aerobik. Pada bak aerobik dilakukan proses pengadukan atau dengan pengembusan udara di sekitar permukaan limbah yang akan diolah. Pada bak ini diisikan dengan media kerikil atau bahan plastik berupa polietilen, batu apung, atau bahan serat, sambil diaerasi atau diembus dengan udara sehingga si mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian, air limbah akan kontak dengan mikroorganisme yang tersuspensi dalam air maupun menempel pada permukaan media, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi pengurangan zat organik. Pada bak ini, efisiensi pengolahan air limbah yang dapat dicapai sebesar 53,3% untuk mengurangi bahan organik TSS sebesar 90%. Selanjutnya, bak pengendap air. Di bak pengendap air ini bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan kotoran padatan tersuspensi atau TSS yang ada di dalam air limbah agar air olahan IPAL menjadi jernih. Waktu tinggal hidrolik dalam
bak mengendap air umumnya sekitar 2-4 jam dibandingkan dengan proses lumpur aktif. Lumpur yang berasal dari proses biofilter anaerobik dan aerobik lebih sedikit dan lebih mudah mengendap karena ukurannya lebih besar dan berat. Air limpasan bak pengendap air relatif sudah jernih dan aman dibuang ke saluran air lingkungan sekitar. Selanjutnya di sini terdapat perhitungan perencanaan desain IPAL industri susu. Selanjutnya di sini terdapat rekapitulasi perhitungan dari hasil perhitungan dimensi bak. Berikut hasil desain perencanaan IPAL industri susu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.